Nah, setelah menggaini libur selama 1 minggu penuh, maka pada hari ini kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan kepada kalian mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-295. Di mana secara garis besar, judul dari chapter terbaru minggu ini adalah Number One, yang artinya semua isi ceritanya adalah tentang peringkat dan juga ranking dari para pemain Blue Lock setelah kompetisi dari Liga Neo Egois karena semuanya sudah selesai. Mulai dari peringkat paling bawah sampai dengan peringkat nomor 1-nya. Serta tim mana sajakah yang tertarik untuk dapat bisa membeli para pemain ini. Oh iya, sebelum masuk ke dalam pembahasan utamanya, maka kami pun akan memberikan satu buah informasi menarik lainnya yang kebetulan kemarin banyak sekali ditanyakan. Yaitu, apakah setelah chapter ini keluar, manga Blue Lock akan tamat? Jawabannya tidak, dan juga Blue Lock masih jauh dari kata tamat. Karena setelah ini, cerita dari Blue Lock akan masuk menuju ke dalam turnamen dari Piala Dunia. Mengingat pada dasarnya, tujuan utama dari Jinpachi Ego melakukan turnamen dari Liga Neo Egois adalah untuk dapat menentukan siapakah 23 orang pemain dari tim Blue Lock yang akan segera dipilih sebagai pemain utama dari timnas Jepang. Jadi sudah jelas ya, Blue Lock tidak akan tamat. Serta habis ini, kita akan langsung masuk ke dalam turnamen dari Piala Dunia U20. Nah, berdasarkan hal itu, maka tanpa perlu banyak basa-basi lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Sederhananya, tepat pada halaman yang pertama ini, kita pun lebih dulu diperlihatkan tentang seperti apakah jalannya potongan pertandingan singkat yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Nagi dan juga Bachira, yaitu City melawan Barcelona. Oh iya, ini cerita flashback ya, alias alur ceritanya mundur. Dimana di dalam praktiknya, Nagi yang sekarang sudah membulatkan tekadnya untuk dapat bisa mengambil posisi penyerang nomor 1 di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock, kini dia pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Reo adalah orang yang telah mengenalkanku tentang bagaimana caranya untuk dapat bermain sepak bola. Gara-gara itu, hidupku pun sekarang jadi memiliki tujuan. Karena dengan bermain sepak bola, aku pun bisa merasakan kesenangan yang sangatlah luar biasa hebat. Tapi masalahnya, ketika aku sudah berhasil mengalahkan Isagi Oichi sebanyak 1 kali, maka tiba-tiba saja semangat dan juga motivasiku otomatis langsung menjadi menghilang. Hingga aku pun jadi tidak bisa mengembangkan kekuatanku dan juga aku pun tidak bisa mengembangkan semua permainanku. Yang artinya, aku justru malah berjalan di tempat ketika teman-temanku terus berlari maju. Hal tersebutlah yang membuat posisi kami berdua di dalam kompetisi Liga Neo Egois ini sekarang menjadi semakin terancam. Di satu sisi, peringkatku sekarang sudah turun menuju ke dalam ranking 11. Sedangkan Reo pun juga ikut turun pada ranking nomor 16-nya. Dengan begini, aku dan juga Mikage Reo harus bisa menemukan sebuah semangat baru dan juga motivasi baru supaya masa depan kami berdua tidak terkubur di dalam tempat ini. Mengingat jika sampai pertandingan terakhir ini kami tidak bisa menunjukkan kemampuan kami, maka entah aku ataupun Mikage Reo pasti akan menjadi tersingkir dari daftar peringkat pemain. Karena sekali lagi, Jinpachi Ego hanya berniat untuk dapat memilih total 23 orang pemain saja untuk dapat mewakili Jepang di dalam turnamen Piala Dunia. Jadi berdasarkan hal itu, maka ini adalah kesempatan terakhir kami. Nah, setelah berkata seperti itu di dalam hatinya, maka Shin pun kini seketika langsung berpindah tepat menuju ke dalam pertandingannya. Di mana pada halaman ini, atau tepatnya setelah peluit tanda dimulainya babak pertama sudah dibunyikan, maka Nagi pun tanpa pikir panjang, kini seketika langsung mengoper bola yang ada di kakinya itu tepat menuju kepada Mikage Reo. Lalu setelah itu, Nagi pun sekarang langsung berlari dengan sangat cepat untuk dapat bisa mencari posisi yang kosong. Dengan niat untuk dapat membuka ruang bagi salah satu pemain tercepat mereka, yaitu bagi Homachigiri. Kemudian, setelah Nagi sekarang sudah berada tepat di depan gawang dari tim Barcelona, maka semua pemain bertahan dari tim Barcelona ini kini otomatis langsung menjadi tertipu. Karena di dalam praktiknya, Bachira dan juga Otoya saat ini langsung bergerak dengan cepat untuk dapat bisa menjaga posisi dari Nagi, supaya dirinya tidak bisa kabur dan juga supaya dirinya tidak bisa mencetak gol yang pertama. Tapi sepertinya respon yang sangatlah berbeda kini justru malah dapat kita lihat tepat dari sudut pandang Nagi. Karena ketika bola umpan dari Reo barusan sudah berhasil dikirimkan kepadanya, maka Nagi pun saat ini sama sekali tidak memiliki niat untuk dapat mencetak gol.
Oleh karena itu, Nagi pun saat ini malah memutuskan untuk dapat bisa menyundul bola itu dengan menggunakan kepalanya menuju ke arah sisi sebelah kiri lapangan. Di mana pada posisi itu, Chigiri pun sudah mampu berdiri dengan bebas tanpa ada satupun orang yang menjaganya. Lalu tanpa menunggu lama, Chigiri pun kini segera melesatkan satu buah tembakan jarak jauhnya dengan nama tembakan 44 Phantom Snipe. Sehingga gara-gara itulah, gol yang pertama bagi tim City kini akhirnya berhasil tercipta melalui pola kerjasama dari 3 orang pemain mereka, yaitu Reo, Nagi, dan juga Chigiri. Nah, sebenarnya pertandingan dari City dan juga Barca ini hanyalah pelengkap saja. Karena isinya sama sekali tidak penting dan juga isinya cuma segitu saja. Apalagi mulai dari sini, pertandingan dari kedua tim itu sekarang tidak dijelaskan sama sekali alias tidak dilanjutkan. Mengingat pada kesempatan ini, Shin pun kini otomatis langsung berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Isagi lagi. Sederhananya, cerita ini adalah cerita lanjutan setelah pertandingan mereka kemarin sudah selesai, alias ini bukan cerita flashback. Di mana pada halaman yang ke-11-nya, Jinpachi pun saat ini seketika langsung muncul dari layar besar, tepat di hadapan dari para pemain tim PSG dan juga para pemain dari tim Munchen. Lalu dengan sangat santainya, Jinpachi pun mulai berkata seperti ini kepada mereka semua. Selamat kepada kalian, para pemain dari tim Munchen, karena kalianlah pemenang dari kompetisi ini. Di sisi lain, pertandingan antara City dan juga Barca sekarang lebih dulu selesai daripada pertandingan kalian. Dengan begini, maka kami pun sekarang bisa langsung menampilkan hasil akhir dari peringkat kalian semua tanpa harus menunggu lagi. Selain itu, 23 orang nama yang ada di dalam layar ini, mereka pun secara otomatis akan menjadi terpilih untuk dapat bisa mewakili Jepang di dalam turnamen Piala Dunia. Oleh karena itu, tolong simak baik-baik layar monitornya. Karena semua tim, semua pemain, dan juga semua pemilik klub yang ada di dalam bangunan ini sekarang sama-sama bisa menyaksikannya secara langsung. Mendengar ucapan tersebut dari Jinpachi Eigo, Isagi pun sekarang langsung berkata di dalam hatinya. Akhirnya, inilah yang aku tunggu-tunggu. Sebelum pertandingan ini dimulai, jumlah perbedaan dari nilai penawaran kami adalah sebesar 50 juta yen. Hal tersebutlah yang membuatku sekarang mendedikasikan semua kemampuanku untuk dapat bisa membalap nilai penawaran dari Rin. Jadi, cepat tunjukkan kepadaku siapakah pemain nomor 1 yang sekarang ada di dalam Blue Lock. Lalu, setelah mendengarkan ucapan dari Isagi barusan tepat di dalam hatinya itu, maka Jinpachi Eigo pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi. Di mana pada halaman ini, Eigo pun mulai memberikan pengumumannya tentang siapa sajakah 23 orang nama dari pemain Jepang dimulai dari nomor 1-nya. Yaitu pemain nomor 1 di dalam Blue Lock dengan jumlah nilai market sebesar 240 juta yen, dia adalah Ito Seirin. Mendengar ucapan itu dari Jinpachi Eigo, Isagi pun kini seketika langsung menjadi terkena mental. Karena setelah semua perjuangan yang telah dia lakukan tepat di dalam pertandingan ini, namun pada akhirnya Isagi pun sekarang masih tidak mampu untuk dapat bisa melampaui peringkat dari rival nomor 1-nya, yaitu Ito Seirin. Tapi masalahnya, belum sempat dia melihat papan monitor besar, Isagi yang sudah terlanjur kecewa, kini dia pun langsung menundukkan kepalanya dan juga dia pun sekarang mulai nampak sangat frustasi. Nah, di momen inilah, Rin yang ada di belakangnya kini langsung berjalan maju ke depan sambil berkata seperti ini kepada Isagi. Oi, Isagi, kenapa dirimu malah menundukkan kepalamu seperti itu? Cepat lihatlah ke atas dan juga saksikan ini dengan mata kepalamu sendiri. Lihatlah, sekarang ada 2 nama pada peringkat nomor 1, yaitu aku dan juga dirimu. Mengingat nilai market dari kita berdua sekarang nampaknya seimbang, yaitu kita sama-sama memiliki total nilai market sebesar 240 juta yen. Sepertinya semua pemilik klub di dunia sekarang menginginkan kita untuk dapat bersaing sebagai rival. Hingga mereka pun jadi tidak bisa menentukan siapakah pemain nomor 1 sesungguhnya dari kompetisi Liga Neo Egois ini. Mendengar ucapan itu dari Jinpachi Eigo dan juga dari Ito Seirin secara bersama-sama, raut wajah dari Isagi yang sebelumnya nampak sangat frustasi, kini tiba-tiba saja langsung menjadi berubah. Sampai dengan penuh semangat, dia pun langsung mengepalkan tangannya sambil berkata seperti ini kepada kita. Yes, akhirnya aku bisa menjadi nomor 1. Ah, tidak. Bukan menjadi pemain nomor 1, tapi akulah pemain nomor 1.
Memang benar, ini bukanlah kemenangan sempurnaku. Karena posisiku dan juga posisi dari Toshirin sekarang sebenarnya masih seimbang. Tapi meskipun begitu, hasil ini sekarang sudah cukup. Mengingat, aku sudah berjuang di dalam kompetisi ini dengan kemampuanku yang masih sangat terbatas. Yang artinya, masih banyak waktu bagiku untuk bisa berkembang. Jadi, untuk sekarang, akan aku nikmati hasil kemenangan sementaraku ini. Wow, luar biasa banget ya. Nah, sayangnya, di dalam chapter 295 ini, hanya peringkat dari Isagi dan juga Toshirin saja yang sekarang sudah ditunjukkan kepada kita. Sedangkan, semuanya sekarang masih disensor. Alias, peringkat dari pemain lainnya baru akan dimunculkan lagi pada chapter berikutnya minggu depan. Tapi meskipun begitu, terdapat satu buah detail kecil yang sekarang sangatlah menarik perhatian kami. Yaitu, tim yang berniat untuk dapat bisa merekrut Toshirin menuju ke dalam klubnya, mereka adalah tim Royal Madrid. Yang artinya, Rin pun akan bermain satu klub bersama dengan kakaknya. Sekaligus bersama dengan kapten dari tim nasional Spanyol yang merupakan playmaker nomor 1 di dunia saat ini. Mereka berdua adalah Luna dan juga Ito Shisai.